Film yang dirilis pada tahun 2014. Di awal film, kita diperlihatkan seorang mantan tentara bernama John Falcon. John sedang berduka cita untuk teman-teman yang tewas dalam peperangan. Dengan rasa bersalahnya, John berniat bunuh diri. Singkat cerita, saat John berbelanja, tiba-tiba ada dua perampok memasuki toko. Perampok itu pun menodongkan senjatanya. Tanpa rasa takut, John malah menyuruhnya menembak. Karena tidak berani, John langsung menghajar dua perampok itu hingga pingsan. Malam harinya, John sangat mabuk. Dia kembali mengingat masa ketika peperangan hingga melihat semua temannya yang tewas. Esok harinya, John terbangun karena adiknya bernama Cindy datang. John meminta maaf kepada Cindy karena tidak bisa menjemputnya. Cindy melihat John yang sedang bertidur. Karena tidak ingin mengganggu, ia pergi tanpa berpamitan menuju Brazil. Berpindah ke sebuah kota di Brazil bernama Pevalos, terlihat dua polisi bernama Katrina dan Pulo. Dia diberitahu seorang anak kecil yang melihat mayat Cindy terletak di bebatuan. Sedangkan di gedung konsultan, Manny menerima tamu yaitu detektif Tiago dan rekannya Carlo. Tiago memberitahu tentang Cindy yang ditemukan sekarat di Pevalos. Malam harinya, saat sedang memberi makan ikannya, Manny menghubunginya dan memberitahu tentang Cindy. Malam itu juga, John langsung OTW berangkat menuju Brazil. Berpindah ke Pevalos, warga di sana sedang bersenang-senang dengan budaya mereka. Tiba-tiba, Tiago bersama beberapa anak buahnya datang. Ia menangkap seorang pedagang senjata. Di sana, warga Pevalos bersiap dengan senjatanya. Namun, Tiago membuat kesepakatan untuk bertarung. Jika kalah, ia akan meninggalkan tempat ini. Pemimpin di sana pun menyetujui dan mereka bertarung. Dan Tiago berhasil mengalahkan perwakilan warga Pevalos. Kini mereka pun bebas datang kapan saja tanpa ancaman. Berpindah ke John, ketika sampai, ia bertemu Manny. Mereka langsung pergi ke puskesmas untuk menemui Cindy. Saat di puskesmas, terlihat raut wajah John sangat bersedih melihat adiknya yang sekarat. Saat Tiago datang, ia memperkenalkan dirinya kepada John. Lanjut, John dan Tiago menuju tempat kejadian di mana Cindy ditemukan. Saat sampai di Pevalos, Tiago menyerahkan John kepada Katrina untuk melihat tempat kejadian dan tidak lama itu, mereka mendengar suara tembakan. John langsung refleks mengambil senjata Katrina sambil bersiap. John trauma karena suara itu pernah terjadi dan membunuh semua rekan militernya saat bertempur. Di sisi lain, Katrina membawa John melihat tempat kejadian. Di sini, John melihat transaksi narkoba dengan jelas, namun polisi tidak bertindak apapun. Katrina mengatakan tempat ini sudah dilupakan pemerintah. Kemudian, John pergi ke rumah sakit. Di kamar Cindy, ia melihat seorang perawat menyuntikkan sesuatu. Sesaat kemudian, Cindy mengalami kejang-kejang, segera memanggil suster dan mengatakan ada seorang perawat Asia yang menyuntikkan sesuatu kepada Cindy. Dan di malam harinya, Manny dan Tiago memberitahu John kalau tidak ada perawat orang Asia di rumah sakit ini. John meminta Tiago mengirimkan seseorang untuk menjaga adiknya agar hal yang sama tidak terulang lagi. Esok harinya, di Pevalos, John melihat penjual narkoba bernama Kuka memakai kalung adiknya. John mencoba bertanya, namun karena kendala bahasa, mereka tidak saling mengerti. Di sini, John mengajar Kuka dan teman-temannya. Sesaat kemudian, Katrina datang dan akhirnya
John mendapat penjelasan kalau Cindy memberikan kalung itu untuknya. Kuka memperlihatkan foto adiknya yang hilang bersama Cindy. Lanjut, Kuka membawanya ke rumah dan memberikan buku Cindy yang ia temukan. Di jalan, John bertanya tentang adik Kuka. Katrina mengatakan ketika pelacur menghilang, hanya ada 2 tempat. Mereka ditemukan di laut atau di pembuangan sampah. Saat mereka pergi, terlihat wanita Asia sedang menelepon seseorang. Berpindah ke Tiago, dan mereka melihat sebuah mobil ingin menyewa pelacur. Tiago langsung mengajar orang tersebut. Kembali ke John, saat berada di sebuah bar, dia menemukan petunjuk seperti nomor telepon di buku catatan Cindy. John langsung menghubungi nomor tersebut. Ia mengajak Bruno bertemu untuk membicarakan tentang Cindy. Saat bertemu, Bruno menceritakan tentang pelacur yang hilang. Bruno pun mengatakan bahwa Cindy tidak mempercayai para pelacur yang hilang itu tewas. Cindy melakukan penyelidikan sendiri dan meminta bantuan Bruno untuk memotret setiap orang yang ditemui Cindy. Setelah itu, John memeluk Bruno sambil berterima kasih. Saat Bruno pergi, ternyata John mengambil flash disk yang ada di saku Bruno. Setelah Bruno memasuki mobil, Bruno pun tewas meledak bersama mobilnya. Di sisi lain, John melihat wanita yang menyuntikkan sesuatu ke Cindy. Wanita itu bernama Tomoe. Tomoe pun lari dan John langsung mengejarnya. Kemudian, sebuah mobil berisi 4 orang menembaki John. Lanjut, John dan Manny memeriksa isi flash disk milik Bruno. Ia menemukan sebuah nama bar untuk menemukan orang bernama Lima. John langsung menuju bar tersebut. Ketika sampai, ia menemukan Lima yang berada di dalam toilet. John pun bertanya tentang adiknya yang bernama Cindy. Lima mengatakan kalau ia sudah tidak mengingatnya. Di sini, John langsung menyiksa Lima di toilet hingga akhirnya Lima mengatakan kalau anak buah lainnya lah yang mengikuti Cindy kemanapun ia pergi. Dan Lima juga memberitahu alamat kliennya yang berada. They saw everything. Her, the guy in the car, everything. Town, going northwest. There's a small dirt road. Berpindah ke Tiago, ia mempersiapkan semua anak buahnya untuk menangkap pedagang narkoba yang berada di Pevales. Setelah memasuki kawasan Pevales, mereka bertempur melawan para pengedar narkoba di sana. Sedangkan si John dan Manny menuju hacienda untuk menemui klien kelima. Setelah memasuki tempat tersebut, semua mata tertuju pada Totally legit. What's the plan? Setelah itu, salah satu penjaga memanggil John. Ketika penjaga ingin membunuhnya, John langsung mengajarnya. Lanjut, John melihat adik Kuka bernama Maria sedang ditawan penjaga di sisi tempat tersebut. Kembali ke Pevales, salah satu anak buah Tiago melihat 2 orang sedang membawa 2 anak di sana. Tiago dan Carlo pun datang, namun ia malah membunuh anak buahnya sendiri karena orang yang membawa 2 anak itu adalah anak buah Harimoto, seorang yakuza rekan bisnisnya. Berpindah ke Hacienda, penjaga melihat ada penjaga lain tergeletak. Semua penjaga langsung bergerak mencari John. Sedangkan Harimoto menghubungi Tiago dan mengatakan kalau orang Amerika hanya menyerang tempat miliknya. Tiago langsung menuju ke sana untuk menghentikan John. I'll show you, follow me. Di sini Harimoto membunuh Lima karena ia kehilangan koper. Koper itu berisi berkas penyelundupan. Kembali ke John, beberapa penjaga mengepungnya dan John dengan mudah membantai mereka semua. Setelah itu, Tiago, Carlo, dan Katrina datang.
John langsung mengajak mereka melihat Maria, adik kuda yang pergi dari sana. Lanjut, John mengatakan tentang dokumen penyelundupan anak-anak tersebut. Di sini, Tiago meminta semua dokumen itu karena ia yang akan mengatasinya. Ketika John ingin ke hotel, ia memikirkan kenapa Tiago mengetahui kalau tas itu milik Lima. Lanjut, John menyuruh Katrina memastikan adiknya baik-baik saja, sedangkan John sendiri pergi dari sana mengikuti Tiago. Berpindah ke Tomoy, saat ingin membunuh Cindy, Katrina datang. Tiago dan Carlo pun sampai di dermaga, sedangkan John bersembunyi di bagasi mobil Tiago. Di sana ia melihat Tiago memberikan koper itu kepada Harimoto. John langsung menghubungi Manny dan menyuruhnya untuk menyerahkan polisi ke dermaga karena Tiago telah berkhianat. Saat Harimoto bersama yang lainnya sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Harimoto langsung menyadari kalau yang datang adalah John. Dan Harimoto memerintahkan anak buahnya untuk membunuh John. Sedangkan Tiago dan Carlo, mereka juga mencari John. Kembali ke John, dia membunuh satu persatu anak buah Harimoto dengan menyergap mereka. Ketika John bertemu dengan Tiago dan Carlo, mereka langsung bertarung. Tiba-tiba Harimoto datang dan kini John sendirian melawan mereka bertiga. Setelah mengalahkan Carlo dan Tiago, John bertarung 1 lawan 1 melawan Harimoto. Kemudian Tiago memberikan sebuah kunci daftar orang yang dibunuh Harimoto. Dari belakang, Harimoto ingin membunuhnya, namun John lebih dulu menembaknya. Setelah polisi berdatangan, John mengeluarkan semua anak-anak yang siap diselundupkan. Singkat cerita, saat berada di rumah sakit, Cindy sudah tersadar, namun dokter mengatakan ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk penyembuhannya karena trauma di kepala Cindy yang sangat parah. Kemudian John dan Manny bertemu di sebuah tempat di tepi pantai. Di sini Manny menawarkan pekerjaan sebagai agen khusus pemerintahan. Awalnya John menolak, namun Manny mengatakan jika John bersedia, semua biaya rumah sakit adikmu akan ditanggung pemerintah. Mendengar hal itu, John langsung menerima tawarannya dan film pun selesai. When do I start?